Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1405 mencapai kesepakatan. Ya saya tahu. Long Tianyang melanjutkan, kamu sudah mendapatkan beberapa pedang surgawi, kamu gunakan dulu. Ketika kamu tidak cukup, aku akan menemukan cara untuk memberikannya kepadamu. Itulah inti dari hidupku, yang khusus digunakan oleh suku naga dan Tianma itu disempurnakan untuk kultivasi. Meskipun tidak ceroboh seperti di awal, mereka akan sering memintanya dari saya. Tetapi saya masih memiliki beberapa inventaris, yang akan diberikan kepada Anda ketika Anda membutuhkannya. Juga, setelah Anda memasuki dunia naga, kita bisa berkomunikasi secara normal. Di alam naga, bahkan kesadaran Feng Hao dulu Dewa Super akan terhalang, dan alam naga itu sendiri terhubung dengan bintang naga. Sebagai inti dari kehidupan bintang naga, saya bisa dengan jelas merasakannya. Segala isinya, yang harus kamu perhatikan adalah, jangan coba-coba menghubungiku di waktu-waktu biasa, entah itu di Draco atau Pegasus, para Dewa Super itu sudah mengawasiku. Peluang seperti hari ini terlalu sulit untuk dimunculkan. Jika Anda ingin menghubungi saya, Anda akan pergi ke alam naga di masa depan. Di alam naga, kita dapat berkomunikasi dengan bebas. Bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat kita dapat memiliki kesempatan untuk sukses. Oke, saya mengerti. Lan Xuanyu melanjutkan, lalu, sebagai inti kehidupan Tian Longsing, dapatkah Anda membantu rekan saya dalam berkultivasi dan menutupi nafas mereka pada saat yang sama? Long Tianyang berkata, secara alami, itu mungkin. Mereka tidak terlalu kuat, dan tidak sulit untuk ditutup-tutupi. Tetapi jika mereka menembus di atas level dewa sejati di masa depan, mereka mungkin tidak dapat menutupinya. Di bawah level dewa sejati, tidak akan ada. Pertanyaan, biarkan saja mereka tinggal dan berlatih di kota Hongleong, saya akan mengurus mereka. Itu akan bagus sekali. Lan Xuanyu sangat gembira. Selama dia kuat sendirian, dia hanya bisa menghadapi segalanya di masa depan. Dan jika mitra bisa kuat, itulah situasi terbaik. 33 Skywings juga memiliki 32 orang, ditambah petinggi nabati yang paling cocok untuk berlatih di sini. Jika Anda dapat mencapai tingkat dewa, bahkan tingkat dewa sejati, Feng Hao dulu tingkat dewa super. Federasi dulu memiliki latar belakang untuk menghadapi galaksi Longma. Oke, mereka akan kembali. Mereka punya waktu untuk menceritakan. Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Oh, ya, Seng Longtai tampaknya adalah artefak super. Saya pikir garis keturunan Anda tampaknya terkait dengannya, dan tunggu sampai kekuatan Anda cukup pada saat itu, cobalah untuk membawanya kembali. Hati Lan Xuanyu tergerak, Long Tianyang ini benar-benar layak menjadi inti kehidupan di dua planet. Dia bahkan tahu tentang situasi Seng Longsu. Faktanya, tidak ada kemungkinan untuk tidak bekerja sama dengannya. Sebaliknya, selama dia mengungkapkan identitasnya, itu akan segera menjadi bencana. Untuk kerjasama di masa depan, kita harus mengambil langkah satu persatu. Ini benar-benar pilihan yang baik bagi semua orang untuk menjadi Raja Dewa seperti yang dia katakan. Pikiran bertemu, mengecilkan pikiran di bagian terdalam dari kesadaran seseorang, dan tidak meletakkannya di luar ke dunia spiritual. Hanya dengan cara ini ia dapat dideteksi oleh Long Tianyang. Ini baru ditemukan oleh Lan Xuanyu tepat setelah pencerahannya. Kemampuan dari kekuatan super ini sungguh luar biasa, dan saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Kembali ke kediamannya, Bai Xiu masih bermeditasi, Lan Xuanyu duduk di sampingnya, dan mulai bermeditasi. Pernyataan tentang ruang 10 dimensi sangat menyentuhnya, dan ini tidak dapat dipahami dengan pencerahan. Dan semakin dalam pemahamannya tentang hukum langit dan bumi. Naik untuk menjadi dewa. Tidak ada kabar untuk satu malam. Keesokan paginya, Lan Xuanyu dan Bai Xiu diberitahu oleh Tianlong Club bahwa mereka akan kembali. Kembali ke bintang naga. Konferensi pertukaran ini telah sepenuhnya berakhir. Adapun ras naga ibu merah dan ras Tianma, dia tidak ingin tahu sama sekali. Karena itu di luar jangkauan dari apa yang seharusnya dia ketahui. Yang terpenting adalah menyembunyikan diri lebih baik. Bagi federasi, berita yang bisa kalian bawakan kali ini membutuhkan waktu yang cukup untuk mencerna, tapi saya tidak tahu bagaimana federasi akan merespon. Tapi saat ini, hanya bisa satu langkah dalam satu waktu. Tentu saja dia tidak bisa memberitahu federasi rencananya sekarang.
Jika Federasi Douluo tahu bahwa dia ingin menjadi Raja Dewa di masa depan untuk menyelamatkan segalanya, itu akan benar-benar dalam masalah. Semuanya hanya bisa dilakukan secara diam-diam. Sudah lama sekali aku tidak melihat orang tuaku, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Lan Xuanyu juga tidak tahu apakah dia punya kesempatan untuk pergi setelah kembali ke Bintang Naga kali ini. Setelah tantangan rookie masa depan ini, saya harus lebih dihargai di klub naga. Ini hal yang baik, tetapi juga hal yang buruk, setidaknya biarkan dia memiliki beberapa masalah dalam kebebasan. Tentu saja, itu juga harus dimiringkan oleh lebih banyak sumber daya dari klan naga. Orang pertama Tianma melihatnya secara langsung, dan saluran transmisi besar perlahan terbuka di alun-alun. Di bawah kepemimpinan Zhong Zichang, Satria Naga Fajar pertama dan kedua, dan Huang Liangwei, Satria Naga Suci, Bintang Naga dan timnya perlahan memasuki saluran teleportasi dan kembali ke Bintang Naga. Dalam konferensi pertukaran ini, yang paling penting adalah pembentukan Federasi Longma. Beberapa personel penelitian ilmiah Tianlongxing telah tinggal di Tianmaxing, dan penelitian serta pengembangan ilmiah bersama akan segera dimulai. Setelah terbentuknya federasi, berbagai urusan yang harus ditangani tidak terhitung banyaknya. Bisa dibayangkan bahwa suku Naga, suku Tianma, dan semua suku yang mendukung mereka akan sibuk dengannya. Tanpa kemunculan Crimson Mother, semua ini bisa dikatakan sempurna, tapi sekarang, saya khawatir ini benar-benar akan membayangi konferensi pertukaran ini. Itu adalah eksistensi tingkat Raja Setengah Dewa. Dan ada plane di belakangnya. Tidak ada perbedaan antara plane ulang-alik dan kedatangan ketiga Ksatria Naga tampaknya memiliki kekhawatiran. Mereka semua memiliki wajah dingin, dan tidak mengatakan apa-apa selama proses kembali. Kembali ke kota Tianlong, Tianlong pertama kali berpaling kepada semua orang, dan berkata dengan sungguh-sungguh pada periode waktu berikutnya, semua orang akan sibuk dan lebih waspada. Saudara Zhong, Anda mengumpulkan semua orang dan kita akan mengadakan pertemuan. Oke, Zhong Zichang berjanji, dan panggilan pertama Tianlong adalah memanggil semua Ksatria Naga. Cahaya dan bayangan melintas, dan Tianlong pertama menghilang tanpa jejak. Zhong Zichang berkata, semuanya, kembali dan istirahat dulu. Lan kamu dan Xiu Xiu tinggal. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ya, Lan Xuanyu buru-buru setuju dengan hormat. Karena Zhong Zichang mengisyaratkan hari itu, dia mengerti bahwa dia dianggap miliknya. Semua yang lain pergi, Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu, dipimpin oleh Zhong Zichang, kembali ke tempat tinggal Tianlong. Lan Xuanyu bahkan mau tidak mau ingin mengunjungi Danau Tianyang, tentu saja, ini hanya sebuah ide. Ketika dia melihat Long Tianyang lagi, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa tetap tenang. Tempat tinggal Zhong Zichang secara alami adalah tempat terbaik di kediaman Tianlong, dan energi kehidupan yang kaya pada intinya. Dengan sentuhan fluktuasi hukum, Lan Xuanyu tidak dapat merasakan nafas hukum ini ketika dia datang terakhir kali, dan sekarang dia hampir tidak dapat menemukan satu atau dua. Zhong Zichang melambaikan tangannya, dan penghalang tak terlihat naik. Perlindungan yang dia atur, bahkan Feng Hao Douluo tingkat naga surgawi pertama dan kuda surgawi pertama tidak dapat dilihat. Bagaimanapun, kesadaran spiritualnya sangat kuat. Saya memanggil Anda untuk waspada dan berhati-hati. Selama periode waktu ini, jangan kembali ke kota Hongleong, tinggallah di kediaman Tianlong dan berlatihlah. Hati Lan Xuanyu bergerak, kursi kedua, ada apa? Zhong Zichang mengerutkan kening dan berkata, kamu juga telah melihat ibu merah yang muncul hari itu. Yang ini bisa dikatakan sebagai tetangga jahat galaksi kuda naga kita. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui sekarang. Tapi yang bisa saya katakan adalah ini Ibu Scarlet sulit diatasi, dan kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah bagi pembentukan federasi kita. Orang pertama marah, dan sekarang mencari siapa yang membawa ibu merah. Solen 4 chapter 1406, tinggal di tempat tinggal Tianlong. Apalagi di Future Rookie Challenge ini, penampilanmu terlalu luar biasa. Selain Ibu Scarlet, kamu juga khawatir balapan melawan kami akan menyerangmu. Karena itu, lebih aman tinggal di Abode. Saya sudah bilang ke kursi pertama. Selanjutnya kamu akan tinggal di sini untuk berlatih. Kebetulan kamu juga sudah mendapatkan banyak Celestial Spar kali ini. Ingat, Celestial Spar tidak boleh berlebihan, dan energi kehidupan belum tentu terlalu kuat. Ini hal yang baik, Anda mungkin tidak dapat mendamaikannya. Tanyakan kepada saya apakah Anda memiliki kesulitan dalam kultivasi. Selain itu, Anda juga dapat mulai berlatih teknik naga. Tentu saja, Anda juga dapat menunggu hingga tingkat dewa sebelum berlatih. Lan Xuanyu sedikit terkejut dan berkata, Yulongsu, apa itu?
Zhong Zichang berkata, secara alami adalah metode persatuan antara ksatria naga dan naga. Apakah menurut Anda ksatria naga kita adalah ksatria dan naga yang bertarung bersama? Metode pertarungan ksatria naga yang sebenarnya adalah metode nyata dari kedua belah pihak bersama. Jadi, apakah menurutmu kita harus mulai berkultivasi sekarang, atau haruskah kita menunggu sampai kita menembus ke tingkat dewa di masa depan? Lan Xuanyu bertanya dengan rendah hati meminta nasihat. Zhong Zichang berpikir sejenak, dan berkata, mari kita tunggu. Biasanya, jika ksatria naga sudah memiliki naga, tentu saja semakin cepat Anda dapat mempraktikkan teknik naga-naga, semakin baik, karena dapat meningkatkan pemahaman diam-diam dan membuat terobosan bersama di masa depan. Ini akan lebih cocok, tetapi situasi kalian berdua agak istimewa. Garis keturunan Anda sangat tinggi dan Anda menekan basis kultivasi Anda. Untuk Anda, saat ini, jangan terganggu, berkonsentrasilah untuk menekan basis kultivasi Anda, dan tunggu sampai Anda menembus level dewa. Belum terlambat untuk berlatih teknik naga-naga lagi, agar tidak memengaruhi latihanmu saat ini. Karena kamu bisa menekannya, tekan hingga batas sebanyak mungkin. Bai Xiu bertanya, guru kedua, menerobos setelah menekan tingkat kultivasi, apakah ada perbedaan antara menerobos dan kemudian berlatih? Situasinya berbeda dari Lan Xuanyu, jadi dia tidak tahu bahwa dia harus menjadi yang pertama. Lebih baik menerobos ke level dewa, tetapi lebih baik menekannya sebanyak mungkin. Zhong Zichang meliriknya dan berkata, proses menekan basis kultivasi seperti memiliki pegas di tubuhmu. Semakin keras pegas ditekan, semakin ganas reboundnya. Ini adalah manfaat menekan basis kultivasi. Tentu saja, jangan memaksakan diri untuk pingsan. Apapun sudah terlambat, tetapkan tujuan untuk diri Anda sendiri, dan hancurkan segera setelah Anda menyelesaikan tujuan. Saat membuat terobosan, ingatlah untuk tidak ragu dan bekerja keras. Lepaskan kultivasi Anda yang tertekan sebanyak mungkin. Sulit untuk mengatakan seberapa jauh kita bisa melangkah. Ini ditentukan oleh bakat dan kultivasi. Tetapi terobosan dari manusia ke dewa ini adalah yang paling penting dalam proses kultivasi kita. Ini adalah proses transformasi. Bahkan jika itu pembaruan tingkat dewa, peningkatan level yang lebih tinggi dari level dewa sejati dan level dewa super hanyalah peningkatan kekuatan, dan tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah transformasi. Bakat dan potensi selama transformasi. Untuk sebagian besar, itu akan menentukan ruang untuk pertumbuhan masa depan Anda. Bai Xiu mengangguk, saya mengerti. Terima kasih. Zhong Zichang memandang Lan Xuanyu dan berkata, apakah Anda berencana untuk menerobos bersama? Atau menerobos satu persatu? Lan Xuanyu berkata, jika memungkinkan, lebih baik menerobos bersama. Ini akan membantu Xiu untuk meningkatkan diri lebih tinggi. Tetapi saya juga khawatir bahwa kesusahan yang saya temui ketika saya menerobos terlalu kuat. Jadi saya juga berjuang sekarang. Ini adalah kebenaran, dia benar-benar tidak memikirkan apakah dia harus menerobos dulu. Atau membawa Bai Xiu untuk menerobos. Atau biarkan Bai Xiu menerobos lebih dulu, dan dia akan melindungi hukum. Zhong Zichang menatapnya dalam-dalam dan berkata, jika aku jadi kamu, atau akankah aku memilih untuk menerobos sendirian? Terobosanmu seharusnya sangat berbeda. Jika kamu menerobos bersama, kemungkinan besar kamu akan menyakitinya. Satu itu tidak baik, baik tubuh maupun roh dihancurkan. Ketika dia mendengar 4 kata terakhir, hati Lan Xuanyu tiba-tiba bergidik. Kursi kedua ini, apakah dia melihat bahwa garis keturunannya akan menyebabkan perampokan guntur yang lebih mengerikan? Kemudian berbalik untuk melihat Bai Xiu. Bai Xiu berkata, saya bisa melakukannya. Saya mendengarkan adik saya. Nama saudara perempuannya menjadi semakin alami. Lan Xuanyu berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu kita akan mengumpulkan lebih dulu, dan menunggu sampai kita menerobos. Ngomong-ngomong, kursi kedua, saya punya permintaan. Tunggu saya menerobos. Pada saat itu, bisakah aku pergi ke Senglongtai? Aku samar-samar merasa bahwa tempat itu sudah ditakdirkan denganku, dan sepertinya itu tempat terbaik bagiku untuk menerobos. Zhong Zichang mengangguk dan berkata, ini akan baik-baik saja. Jika Anda dapat memobilisasi energi warna-warni di Senglongtai untuk membantu Anda lagi saat Anda menerobos, maka itu akan sempurna. Saya akan melapor ke kursi pertama. Lalu kita berusaha keras untuk melindungi hukum untuk Anda secara pribadi. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan ingin mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Kalian semua datang untuk melindungi hukum, bagaimana saya bisa sepenuhnya memobilisasi kekuatan Dewa Naga di Menara Naga? Bukankah itu akan dimanfaatkan oleh Anda? 2.
Namun, dia jelas tidak bisa mengatakannya, hanya ungkapan terima kasih. Zhong Zicheng berkata, "Nah, Anda telah bekerja keras kali ini. Kemajuan Anda telah membuat saya kagum. Selanjutnya, terobosan adalah hal yang paling penting bagi Anda. Saya akan mengaturnya dan tidak ada yang akan mengganggu Anda. Sampai-sampai Anda menyelesaikan terobosan Anda. Ketika Anda menerobos ke tingkat dewa, saya akan mengundang Anda untuk memasuki dunia naga untuk mundur dan berlatih. Terlepas dari urusan luar negeri, saya harap ketika Anda keluar dari dunia naga, Anda sudah menjadi ksatria naga sejati." Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berkata dengan hormat, "Terima kasih untuk kursi kedua Anda." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ksatria naga Daoning, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kediaman mereka di kediaman Tianlong. Tempat tinggal mereka sudah diperbaiki, dan untuk sementara, mereka akan tinggal di sini dan tidak bisa kembali. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya dan tetap berlatih, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk berlatih di kediaman Tianlong. Itu lebih baik daripada berlatih di Longli Hall. Satu-satunya masalah di sini adalah tidak ada komunikasi. Apa yang harus saya lakukan jika para ksatria naga menemukan masalah? Dan sekarang bagi mereka, yang terpenting adalah bagaimana mengirim kembali berita yang mereka ketahui di Pegasus, sehingga Federasi akan mengetahui bahwa Federasi Longma akan didirikan. Ada juga kasus Ibu Merah. Berita ini terlalu penting. Selain itu, aplikasi membaca yang saya gunakan baru-baru ini, aplikasi artefak perubahan sumber memiliki banyak sumber buku lengkap, dan pembaruan cepat. Kembali ke kamar dan nyalakan pelindung kebisingan. Bai Xiuxiu menatap Lan Xuanyu dengan penuh pertanyaan. Lan Xuanyu melambaikan tangannya padanya, dan kemudian mengeluarkan lingkaran cahaya samar di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, lingkaran cahaya menyelimuti mereka berdua, memberikan ilusi yang samar-samar. "Oke, saya meminta Abao untuk menyembunyikan suara kami dan mensimulasikan adegan di mana kami mulai berlatih," kata Lan Xuanyu. Kecuali Long Tianyang, dia belum menemukan keberadaan apapun yang dapat melihat melalui kemampuan pemburu harta karun. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita mengirim berita itu kembali?" Bai Xiuxiu segera bertanya. Tentu saja dia juga tahu pentingnya menyampaikan pesan itu kembali. Lan Xuanyu berkata, "Ini memang sangat merepotkan. Masalah terbesar sekarang adalah kita tidak bisa pergi dari sini. Setiap gerakan di kediaman Tianlong pasti telah diperhatikan oleh ksatria naga. Jika Anda pergi, Anda akan segera ditemukan. Transmisi ruang juga tidak bagus. Fluktuasi ruang terlalu jelas." Bai Xiuxiu menyipitkan matanya dan berkata, "Mengapa saya tidak menekan perbaikan? Saya mencoba menerobos, dan kemudian Anda mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk pergi. Ketika Anda menerobos level dewa, itu akan menarik guntur dan mengganggu ruang. Seharusnya ada kesempatan pada saat itu." "Tidak," Lan Xuanyu menolak lamarannya tanpa ragu-ragu, "terobosan berisiko bagimu. Selain itu, aku mungkin tidak dapat mengirim berita itu kembali." Bukankah Zhong Zicheng baru saja mengatakan itu? Dari manusia ke dewa, proses ini adalah transformasi, dan itu juga yang paling penting dalam proses kultivasi kita. Dia benar, Anda masih tidak ingin menerobos dengan saya, risikonya terlalu besar, pada saat itu saya mungkin tidak dapat melindungi Anda. Saya baru saja kembali dan memikirkannya. Saya pikir lebih baik bagi saya untuk menerobos dulu. Setelah saya menerobos ke tingkat dewa dan mencapai garis keturunan dewa naga sejati, saya akan menjaga penerobosan Anda. Dengan cara ini, pegangan harus menjadi yang terkuat. Solen 4 Chapter 1407 Transmisi Informasi. Bai Xiuxiu berkata, "Bagaimana dengan beritanya? Bagaimana kita menyebarkannya kembali?" Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggerakkan matanya dan mengeluarkan tombak surgawi dari pemandu jiwa penyimpanannya. Kekuatan spiritual perlahan-lahan dituangkan ke dalam tiang surgawi, secara diam-diam merasakan energi kehidupan yang sangat besar di dalamnya, dan pada saat yang sama, kesadaran masuk jauh ke dalamnya. "Jika kamu bisa merasakanku, kamu bisa membiarkan Spar berkedip hari ini," Lan Xuanyu berkata dalam hati. Detik berikutnya, Spar Tianyang benar-benar berkedip. Lan Xuanyu sangat gembira. Meskipun Long Tianyang tidak dapat berkomunikasi dengannya secara langsung, cukup bagus untuk dapat menghubunginya dengan cara ini. Dengan tergesa-gesa terus berkata di dalam hatinya, "Kalau begitu bisakah kamu membantuku menyampaikan kabar ini kepada teman-temanku? Aku bisa menulis pesan untukmu." Setelah beberapa saat, Spar Tianyang berkedip lagi.
Lan Xuanyu mengatakan, saya menggunakan metode ini ketika saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Anda membuat langit mengangkat separkilat, sekali untuk mengekspresikan penegasan, dan 2 kali untuk menunjukkan negatif. Spar langit mengangkat berkelebat lagi. Bai Xiuxiu memandang dengan penuh rasa ingin tahu ke Tianyang Jingxi di tangan Lan Xuanyu, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Lan Xuanyu berkata, itu saja, dia hanya mengucapkan 4 kata ini, Tianyang Jing di tangannya. Si berkedip tiba-tiba. Lan Xuanyu dalam keadaan linglung, bagaimana situasinya, dan dengan tergesa-gesa bertanya dalam hatinya, kamu tidak ingin aku memberitahu Xiuxiu tentang keberadaanmu? Tianyang Spar pertama berhenti berkedip, dan kemudian setelah beberapa saat, berkedip lagi. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Long Tianyang ini benar-benar berhati-hati, oke, saya tidak akan memberitahu. Tanding Tianyang berkedip lagi. Bai Xiuxiu memandang Lan Xuanyu dengan rasa ingin tahu, ada apa? Tidak apa-apa, hanya saja saya tiba-tiba merasakan beberapa fluktuasi khusus pada Spar Tianyang. Ngomong-ngomong, saya tiba-tiba memikirkan cara untuk menyampaikan pesan tersebut. Ini adalah metode komunikasi khusus federal, yang diberikan kepada saya ketika saudara perempuan saya datang. Sebelumnya, saya lupa, ini juga merupakan metode transmisi spasial, tetapi fluktuasi spasial akan sangat lemah. Saya akan mencobanya. Sambil berbicara, Lan Xuanyu berjalan ke meja, mengeluarkan selembar kertas, dan mulai menulis dengan cepat di atasnya. Catat dengan jelas apa yang dia dan Bai Xiuxiu lihat kali ini. Kata yang digunakan adalah semua kata Douluo Federation, dan bukan kata biasa, mereka adalah semacam kata telegram rahasia yang didedikasikan untuk Doutian Ministry. Kode rahasia ini memang diajarkan kepadanya oleh tentara Yuan Engwang. Digunakan untuk komunikasi khusus. Bahkan jika Anda dirampok oleh galaksi kuda naga, Anda tidak perlu khawatir tentang diri Anda sendiri. Setelah menulis, Lan Xuanyu melipat catatan itu dengan hati-hati. Kemudian jongkok dan letakkan kertas di tanah. Bai Xiuxiu mengikutinya sepanjang waktu, tampak bingung. Apa yang kamu lakukan? Apakah catatan ini masih bisa lolos? Dia baru saja mengatakan itu, tiba-tiba, lingkaran cahaya lembut berkedip ringan, dan kemudian catatan itu menghilang tanpa suara. Mata Bai Xiuxiu tiba-tiba membelalak, benarkah, apakah kamu benar-benar melarikan diri? Ahem, tampaknya begitu. Ini adalah metode khusus. Dia tidak akan membiarkanku mengatakannya, itu hanya bisa dikendalikan olehku. Bai Xiuxiu menghela nafas lega, berkata, selama kamu bisa menyampaikan berita itu kembali. Ada metode ajaib untuk menyebarkan surat itu. Federasi kita benar-benar luar biasa. Aku yakin kita akan mulai mundur, kan? Menerobos dewa itu penting. Kamu berapa lama diperkirakan bahwa Anda akan dapat mengumpulkan cukup? Lan Xuanyu berkata, Song Zichang sekarang, tidak terlalu enggan. Saya sekarang telah ditekan berkali-kali. Setelah tantangan ini, saya telah bermain lagi. Penindasan, kekuatan penciptaan dan penghancuran digunakan. Selanjutnya, saya akan mencoba memadamkan tubuh dengan kesengsaraan surga dan bumi. Setelah pemadaman tubuh kesengsaraan surga dan bumi selesai, itu harus hampir selesai. Pada saat itu, saya akan sangat memahami penciptaan dan kehancuran. Lakukan saja terobosan. Oke. Kota Hongleong. Diam untuk menggambarkan kediaman 33 Skywings tidak bisa lebih tepat. Demi keselamatan, setiap orang jarang berbicara di sini, dan sebagian besar waktu mereka berlatih. Terlebih lagi, melalui koneksi dengan tanaman roh binatang, sekelompok orang akan pergi dengan tenang secara teratur dan pergi ke alam liar untuk rotasi di bawah kedok keterampilan makep Angkatan Darat Engwang yang asli. Berlatihlah dengan bos besar itu di departemen pabrik. Kali ini hampir semua monster jiwa tumbuhan berusia 100.000 tahun di bawah level dewa datang. Bagi mereka, bintang naga itu seperti surga. Di sini mereka dapat menyerap energi kehidupan secara tidak bermoral dan terus meningkatkan kultivasi mereka. 33 Skywings juga mengikuti mereka untuk berlatih bersama, dengan demikian memperoleh lebih banyak energi kehidupan untuk menenangkan diri mereka sendiri. Sebelum Lan Xuanyu pergi, dia telah menyiapkan banyak sumber daya untuk mereka. Setiap orang dapat mengatakan bahwa mereka berlatih dengan kecepatan tinggi setiap hari. Ini jauh lebih mudah daripada di perguruan tinggi. Murid pelataran dalam ini berkata bahwa mereka telah memasuki pelataran dalam, tetapi kenyataannya mereka tidak pernah banyak berlatih di pelataran dalam. Tetapi efek dari berlatih di sini jauh lebih baik daripada di halaman dalam. Di kapal perang 33 Skywing, ada juga orang yang bertugas secara bergiliran. Seluruh latensi telah membentuk semacam regularisasi.
Saat berlatih, alis Tang Yuge tiba-tiba berkedut. Dia dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan yang lembut mengalir ke tubuhnya, mendorong kekuatan jiwanya yang sedang berlari untuk menyelesaikan latihan Zutian kecil saat ini. Suan Tiangong berhenti secara alami, di mana energi kehidupan, Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu kembali. Tanpa sadar dia membuka matanya, tidak ada orang di depannya. Tidak jauh dari situ, Yuan Enhui masih berkultivasi, dalam keadaan melupakan sesuatu. Sejak keduanya kembali, hubungan mereka diam-diam mulai berubah. Tubuh Yuan Enhui secara bertahap telah kehilangan sedikit kelemahan sebelumnya, dan dia menjadi semakin maskulin. Tang Yuge melihat bahwa tidak ada yang datang, dan dia tidak bisa menahan cemberut, dan turun dari tempat tidur untuk memeriksanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba terkejut menemukan ada catatan di depannya. Saya segera mengambil catatan itu dan membukanya, dan tiba-tiba saya melihat sepotong kode rahasia. Dia juga telah mempelajari kode rahasia, dan dia melihatnya dengan hati-hati dari atas ke bawah, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan cepat meninggalkan kamar tidur, kemudian segera hubungi tentara Yuan Engwang dengan peralatan komunikasi khusus. Kakak, cepat kembali. Xuan Yu punya berita penting untuk disampaikan. Kita harus segera mengirimkannya ke federasi. Yuan Engwang Jun segera kembali. Dibandingkan dengan saat dia pertama kali datang, dia sekarang bisa digambarkan sebagai orang yang berseri. Setelah masa inkubasi ini, dia menjadi semakin akrab dengan bintang naga, dan dia semakin merasakan manfaatnya di sini. Terlepas dari sikap bermusuhannya, Draco benar-benar kota yang sangat indah. Tentara Yuan Engwang telah mengunjungi banyak planet, termasuk planet yang penuh kehidupan, seperti Shenluo Star dan Elf Star. Tetapi hal yang sama penuh dengan energi, tetapi bintang naga sama sekali berbeda. Perbedaannya adalah bahwa tingkat kehidupan di sini terlihat sangat berbeda. Perasaan seperti itu seperti Akademi Shrek telah membesar dan berubah menjadi planet, dan banyak pohon abadi di planet ini. Sejak datang ke sini, tentara Yuan Engwang dengan jelas menemukan bahwa kecepatan kultivasinya meningkat. Nafas kehidupan yang kaya dan tiada taraf di sini sangat cocok untuk kultivasi dan peningkatan diri. Ketika level kekuatan roh menembus, itu jelas jauh lebih mudah daripada di benua Douluo. Hanya dalam waktu setengah tahun, kekuatan rohnya meningkat lebih dari 1 level. Itu semakin dekat dan lebih dekat ke level Super Douluo. Yang lebih mengejutkannya adalah kecepatan kultivasi orang-orang kecil di Akademi Shrek ini bahkan lebih menakutkan. Kultivasi Yuan Enhui tampaknya hampir sama dengan miliknya. Tang Yuge itu bahkan mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri. Berapa umur mereka? Bagaimana cara praktiknya? Dan itu bukan hanya 1 atau 2, tapi 33 Skywings menjadi lebih kuat. Menjadi sangat kuat. Dia juga berpikir apakah dia bisa membawa sekelompok orang dari kuil perang dan datang ke sini untuk berlatih. Tetapi setelah memikirkannya, saya merasa itu tidak realistis. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk dikelola, dan semakin mudah untuk mengungkap kekurangannya. Setidaknya untuk saat ini, jangan pertimbangkan ini. Soul Land 4 Chapter 1408 Retreat 100 Hari. Tentara Yuan Engwang terus mengumpulkan berbagai bahan, dan dapat mengirim kembali bahan-bahan tersebut melalui sarana khusus. Di masa lalu, Federasi tidak cukup tahu tentang galaksi kuda naga, dan yang paling penting adalah tidak dapat menembusnya. Tetapi setelah infiltrasi, jauh lebih mudah untuk mengirim berita kembali. Bagaimanapun, kesenjangan teknologi terletak di sana. Jenis gelombang mikro khusus dipancarkan. Dengan penerima bertenaga super di sisi kapal induk, informasi yang dikirimkan dalam gelombang radio dapat ditangkap. Tentu saja, ini adalah rahasia tertinggi Federasi, hanya Yuan Engwang Jun yang tahu dan menangkapnya, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak jelas. Oleh karena itu, di mata semua orang di Akademi Shrek, Yuan Engwang Jun kembali sekali di bawah pengawalan Lan Xuanyu, dan kemudian tinggal di sini sepanjang waktu, pergi keluar dan berjalan-jalan setiap hari. Kadang-kadang atas permintaan 33 orang Skywings, bantu semua orang merias wajah sehingga semua orang bisa keluar. Rukun masih sangat harmonis. Faktanya, Yuan Engwang Jun melaporkan apa yang dilihat dan didengarnya hampir setiap beberapa hari. Lanjutkan untuk menyampaikan kembali informasi lebih rinci di sini. Alhasil, armada ke-7 terus menerima berbagai informasi tentang Dragon Star. Kakak, lihat ini. Tang Yuge memberikan catatan di tangannya. Yuan Engwang Jun membawanya, tubuhnya menjadi tegak begitu dia melihatnya sekilas, dan matanya menjadi tajam. Setelah beberapa saat, dia membaca semua isinya, lalu membacanya lagi. Dia menatap Tang Yuge dengan wajah serius. Xuan Yu telah mengirimkan kembali informasi penting.
Ini terlalu penting, ini berpengaruh pada kelangsungan hidup federasi. Wajah Yuan Eng Wang Jun sedikit pucat, galaksi kuda naga hendak membentuk federasi, dan ibu merah yang menakutkan. Semua ini dapat mengancam keberadaan federasi Douluo. Tang Yuge mengerutkan kening dan berkata, hanya saja Suan Yu dan Xiu Xiu tidak bisa kembali sekarang. Tanpa penyamarannya, bagaimana kita bisa mengirim berita? Dia bilang dia memintamu untuk menemukan jalan. Lihat, Yuan Eng Wang Jun menghela nafas pelan, anak ini benar-benar pintar. Ya, saya punya cara. Biarkan saja, saya akan segera mengirimkan beritanya kembali. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ya, Lan Xuanyu sudah menebak cara Yuan Eng Wang untuk mengirimkan informasi. Sekte Tang memiliki gudang senjata yang tabu. Federasi telah mempelajari teknologi bimbingan jiwa selama bertahun-tahun, dan memiliki pembunuh besar seperti kapal induk. Aneh jika tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, Lan Xuanyu tidak peduli dengan metode spesifiknya, yang terpenting adalah dapat menyampaikan pesan itu kembali saat dibutuhkan. Yuan Eng Wang Jun pergi untuk menyampaikan berita, tetapi Tang Yuge merasa lega dan kembali ke kamar. Yuan Eng Hui Hui masih berkultivasi, dan kultivasinya juga sangat rajin. Saya tidak tahu apakah itu karena dia dirangsang oleh kekuatan yang kuat dari para senior setelah kembali ke Akademi Shrek terakhir kali. Sekarang 7 monster mereka sudah berada di level judul Douluo, dan mereka telah meningkat selangkah demi selangkah. Lan Xuanyu telah membawakan mereka begitu banyak hal baik, sumsum naga, dan kristal naga. Semua orang sekarang sangat mahir dalam tempur tubuh. Kemampuan setiap orang sedang dikembangkan secara mendalam. Anda tidak bisa ketinggalan. Tang Yuge duduk bersila lagi dan terus berlatih. Tiba-tiba, ia merasakan energi kehidupan di sekitarnya tampak sedikit berbeda, bukan hanya kaya, tetapi sepertinya ada sesuatu yang lebih di dalamnya. Tempat tinggal Tianlong. Lan Xuanyu tidak ingin menggunakan Heaven and Earth Thunder Tribulation untuk melemahkan tubuhnya, tetapi pertama-tama mengeluarkan inti dewa dan iblis yang dia peroleh dari dewa dan iblis berlengan 8. Gunakan kekuatan darah Anda sendiri untuk memobilisasi energi destruktif di dalamnya. Dia secara alami akan sangat berhati-hati saat menyerap energi destruktif ini, dan pada saat yang sama, dia akan mengeluarkan spar langit dan menghisapnya ke dalam tubuhnya bersama dengan energi destruktif ini. Andalkan nafas kehidupan di tunggangan surgawi untuk menetralisir kekuatan penghancur yang merusak. Jika hanya dia, dalam proses penyerapan ini, dia pasti tidak akan berani menyerap terlalu banyak sekaligus. Sambil menjaga keseimbangan, serap sedikit demi sedikit, lalu bekerja keras untuk menyingkirkan kotoran. Tinggalkan sisa energi kehidupan dan kehancuran yang lebih murni. Dengan bantuan pemantapan ruang dan waktu, hal ini masih dimungkinkan. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman sebelumnya dalam membuat petir terang dan gelap. Tapi sekarang berbeda, dia tidak sendiri lagi. Meskipun Long Tianyang tidak dapat menghubunginya, tetapi dalam proses kultivasi, Long Tianyang dapat membantunya dengan tenang. Apalagi di kediaman Tianlong, jaraknya begitu dekat. Ketika Lan Xuanyu menyerap energi kehidupan dari tombak surgawi, energi kehidupan seperti hidup kembali, tidak hanya meninggalkannya nafas ciptaan yang paling murni, tetapi juga secara aktif membantunya menghilangkan kotoran dalam energi kehancuran. Dan menjaga serta menghancurkan keseimbangan energi. Ini memungkinkan Lan Xuanyu menghemat banyak waktu sehingga dia bisa mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Melalui komunikasi sederhana dengan Long Tianyang dengan cara berkedip, dia sudah tahu bahwa berita itu telah berlalu. Yuan Eng Wang Jun pasti punya jalan, selama berita bisa disebarkan kembali, tujuannya bisa dianggap tercapai. Selanjutnya, menerobos. Lan Xuanyu membutuhkan waktu 11 hari penuh untuk menyerap semua energi penghancur inti para dewa dan iblis. Juga digunakan spar Tianyang sebanyak 11. Jika para ksatria naga tahu bahwa dia menggunakan spar yang mengangkat langit begitu cepat, aku khawatir itu akan membuatnya tertekan. Bahkan ksatria naga tidak semewah dia. Bai Xiu Xiu berkultivasi di samping Lan Xuanyu, dan juga mendapat banyak manfaat dari Heavenly Spar. Dia sendiri juga menggunakan Heavenly Spar untuk berlatih. Tetapi setelah 11 hari berkultivasi, tanding surgawinya masih bersinar. Dapat dilihat seberapa banyak yang dikonsumsi Lan Xuanyu. Kuncinya adalah banyak pemborosan. Bantuan Long Tianyang kepadanya setidaknya sekarang tampaknya tidak ada usaha, dia tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi sebagian besar energi di spar Tianyang, hanya menyisakan bagian energi yang paling murni dengan aura penciptaan dan kekuatan kehancuran untuk berbaur dan menyeimbangkan satu sama lain. Mencapai kondisi koeksistensi dan simbiosis. Setelah 11 hari berkultivasi, Lan Xuanyu belum membuat kemajuan dalam kultivasinya sendiri. Namun di daerah kemaluannya,
bola hitam putih kecil telah terbentuk. Itu terlihat tentang ukuran inti naganya. Interiornya sangat stabil. Lan Xuanyu tidak bisa memobilisasi bagian dari kekuatan penciptaan dan kehancuran ini bukanlah energi yang bisa dia kendalikan sekarang. Namun, ia dapat menekan kultivasinya melalui nafas yang dilepaskan dari bola kecil ini, dan pada saat yang sama, ia dapat memahami prinsip-prinsip hukum langit dan bumi darinya. Yang terakhir adalah yang paling dia butuhkan dan paling penting. Setelah menyelesaikan kohesi bola kecil ini, semangat dan kemauan Lan Xuanyu benar-benar terbenam di dalamnya dan mulai mundur. Bahkan dia sendiri tidak tahu kalau retretnya kali ini terlalu lama. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bai Xiu berada di sisinya, dan dua orang tinggal di kediaman Tianlong dan tidak mendengar apapun di luar jendela, hanya berlatih dan bermeditasi. Lan Xuanyu juga tidak membiarkan Long Tian yang membawa kabar apapun dari teman-temannya. Ini tidak aman. Berita terpenting telah disampaikan kembali, dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun sama sekali, hanya federasi yang memutuskan bagaimana menanggapinya. Dia sekarang melindungi identitasnya adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, saat retret ini, 100 hari berlalu secara langsung, 100 hari di bintang surgawi. Bai Xiu melihat keluar jendela, matanya redup. Beberapa bulan ini adalah yang paling tenang dalam hidupnya. Sebagian besar waktu, saya tenggelam dalam meditasi dan latihan. Di sisi Lan Xuanyu, basis kultivasinya telah meningkat dengan sangat cepat, dan sekarang telah mencapai tingkat yang hampir tak tertahankan. Kencangkan detak jantung Anda setiap saat, jangan sampai gerakan sedikit saja akan membuat diri Anda terobosan. Pada tingkat kultivasi ini, dengan bantuan Tian Yang Spar, dia sebenarnya bisa membuat terobosan sendiri. Tapi dia selalu ingat apa yang dikatakan Lan Xuanyu, dia menerobos lebih dulu, dan kemudian membantu dirinya sendiri untuk menerobos. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk menekan basis kultivasinya sendiri, dan tidak mengambil langkah terakhir itu.